seorang syekh dari Mesir, ya kan? Ya inisialnya Sam lah ya, gitu. Korbannya juga yang berkonsultasi dengan Masinyo ini. Ya. Gitu. Bisa juga ternyata memapar ke sekolah-sekolah yang justru dasarnya religius. Sepaham kami ya, pengalaman kami itu nggak ada hubungannya sama agama, suku, ras, budaya, nggak ada. Tinggal pendidikan nggak ada. Dia itu di SDOMI ketika di pondok pesantren. Cuma sekali bang, sekali seumur hidup. Dia sekarang sudah menikah, punya istri, punya anak. Cerita sama saya, bang, saya pengen digitukan lagi. Nah, salah satu korban yang datang ke kami itu, yang mau laporan itu, dia anak yatim. Masuk ke situ tuh. Anak yatim kan membutuhkan dana. Mulai dari situ jadi di profiling, oh ini orang yang butuh perhatian, butuh apa, itu di profiling dulu. Mas, yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana kita bisa mendeteksi bahwa misalnya dia ini adalah ya lelaki sesama jenis ya. Mana yang top, mana yang boti, cirinya apa? Kalau yang top susah ya, karena tadi paling pandangan mata. Pandangan mata toh aja. Iya, jadi misalnya sebenarnya kalau yang top itu sama aja kayak sama. Iya, kalau yang lain, karena dia. Jadi bisa aja nih teman-teman kita gitu yang punya istri segala macam itu bisa jadi top juga tempat lain. Bisa. Walaupun dia punya istri segala macam, dia bisa jadi top juga di hubungan itu. Bisa. Karena kan dia intinya minta maaf ya, mengeluarkan sperma entah dengan bagaimana caranya gitu. Intinya kantongnya kosong. Iya. Ada yang dengan masturbasi, ada yang dengan jadi begitu top. Iya, seperti itu. Entah dia sebagai di perempuan, entah sebagai di laki-laki, bahkan sekarang diperjualbelikan, bang. Serius, ini yang jadi masalah juga, bang. Jadi sekarang sampai ke ekonomi. Nih, saya kasih contoh klien saja ya. Saya punya klien, dia sedang ambil S2 di Bandung. Istrinya ditinggal di Jakarta. Punya anak 1. Nah, datang ke kami, ternyata dia waktu di Bandung itu kekurangan uang, buka jasa sleep call, tahu ya sleep call ya? Nemenin tidur lewat WhatsApp, calling, atau ketemu di kafe. Nah, ketika ketemu di kafe itu kita akan dikasih 500.000 di luar transport dan akomodasi. Nah, dia buka yang sesama jenis. Kenapa? Kalau dengan perempuan nanti dikira selingkuh, betul nggak? Iya. Dipikirnya aman. Nah, ketika ketemu, bang mau nggak kamu aku oral seks tambah 200.000? Kalau kamu mau menyodomi aku 300.000, 1 juta tiap malam, bang. Coba bayangkan. Kalau 25 hari, 25 juta. Ngeri nggak? Kalau zaman kita dulu, saya kan umurnya 52 ya. Kalau zaman kita dulu kan, kalau mau buang calon anak, itu kan kita yang aktif. Kita yang cari PSK misalnya, cari tempatnya, ada yang bayar. Nah, ini sekarang dibalik itu. Kita dikeluarkan, di servis di hotel yang oke, dibayar pula. Apa? Makin memudahkan jadinya. Makin memudahkan. Jadi susah bang kalau untuk yang sebagai top. Ya kayak laki-laki. Nah, yang perlu diwaspadai pandangan mata tadi. Diberitahu ke putra-putrinya, baik itu laki-laki maupun perempuannya. Kalau ada laki-laki kok pandangan matanya terlalu berlebihan, berkali-kali. Pandangan yang merayu-merayu. Kan kalau kita dulu kan kalau laki-laki mau apa lu? Iya kan mau. Apa lu? Mau botila bisa gitu kan misalnya. Nah, itu yang pandangan mata yang perlu diwaspadai. Nah, kalau yang sebagai perempuan ya agak terlihat ya kalau di laki-laki. Ya yang agak terlihat. Contohnya gerakan apa yang contohnya paling... nih, misalnya ini ada minuman nih. Mungkin kalau ketika dia kecil namanya gender non-conformity tadi, dia nggak bisa menutupi karena dia masih polos. Misalnya nih ambil gitu aja kan. Gitu. Ada nya tuh udah. Iya, kan dia membesar. Maksudnya dia tumbuh berkembang. Apanya? Ketika kecil kan dia masih polos nih. Dia kan ya ngikut-ikut, seneng-seneng gitulah kayak perempuan misalnya. Tapi kan dia mengalami perkembangan kan. Ada yang ikut paskibra, ada yang jadi polisi, dia akan berusaha menutupi itu, melawan. Capek dong hidupnya. Nah, tapi ada sisa-sisanya, bang. Misalnya, biasanya ketika happy. Jadi misalnya
Kayak gitu tuh. Paham nggak? Lepas. Ada yang lepas gitu. Kontrol gitu. Nah, misalnya yang awalnya nah gitu terus. Tapi kok tiba-tiba suatu saat kita melihat dia kayak gitu. Itu nggak bisa ditutupi. Jadi Karena identitasnya ketahuan. Ada bagian di mana kita akan melihat dia masa kecilnya namanya gender non-conformity. Nah, kita perlu waspada itu. Tapi bisa sembuh gak sih itu? Bisa normal gak sih? Kalau kan ini ada 3 ya kalau di Peduli Sahabat Bang, ada orientasi seks, ada tindakan seks, ada identitas seks. Nah, ini agak panjang penjelasannya. Intinya gini, kalau orientasi seks, kesepakatan para ilmuwan itu bisa bergeser. Ya. Tapi bergesernya seperti apa itu masing-masing individu. Kalau dalam Islam maksudnya hadisun nafs, bisikan hati. Jadi dia bisa buruk bisa baik tapi belum dapat pahala dan dosa. Misalnya nih, Abang punya teman, Bang Ari, aku seksual. Kita nggak bisa langsung, wah kamu yang Nabi lu nggak bisa. Oh itu namanya orientasi seks, baru ketertarikan. Selama kamu hidupnya baik-baik saja ya nggak dapat dosa. Karena kan dia cuma baru ketertarikan tapi nggak dilakukan. Iya betul. Nah yang dikutuk sama Allah kan yang nomor 2 ini, tindakan seks sesama jenis. Kaum Nabi Lut kan awalnya heteroseksual Bang. Ya. Betul nggak? Punya istri, punya anak. Begitu kenal seks sesama jenis lupa sama perempuan. Kenapa? Banyak keuntungannya. Bebas dari kehamilan, nggak mungkin hamil kan? Nggak mungkin dicurigai. Minta maaf ya, perempuan itu kalau hubungannya dengan seks harus diajari. Kalau nggak diajari dia nggak tahu. Perempuan tuh minta maaf kalau disuruh ORALSEX, seks jijik. Aslinya jijik. Kalau mau melakukan karena dia sayang sama suaminya. Nah yang mau melakukan siapa? Yang sama jenis. Sama jenis itu tahu titik-titik mana yang akan membuat laki-laki terangsang. Karena dia juga punya. Nah yang terakhir, kenapa sih laki-laki mau di SDOMI? Karena ada bagian namanya prostat Bang. Jadi yang letaknya di tengah ini. Jadi gini Bang, mudahnya gini, kalau kita dengan perempuan tuh, minta maaf ya, mengeluarkan cairan kan ada 3 cairan kan, di laki-laki, itu paling sekali-sekali, keluar sekali sudah, nunggu 15 menit. Nah kalau minta maaf di SDOMI dan kena prostatnya, itu bisa mengeluarkan cairan yang pertama dan yang kedua berkali-kali. Itu yang membuat ketagihan. Gak usah disebut kayaknya, nanti orang penasaran lagi. Nah, nggak semudah itu memang. Jadi makanya kalau ada korban SDOMI kalau datang ke kami, kita tanya dulu, kamu merasa nikmat nggak? Enggak, kasihnya sakit, aman tuh. Karena saya punya klien Bang, dia itu di SDOMI ketika di pondok pesantren tuh. Cuma sekali Bang, sekali seumur hidup. Dia sekarang sudah menikah, punya istri, punya anak. Cerita sama saya, Bang, saya pengen digitukan lagi. Mengerikannya. Jadi tindakan ini apakah bisa berubah? Bisa selama orangnya mau. Ini lebih parah dari narkoba ya? Iya. Nah yang agak berat yang ini Bang, yang identitas, yang life tadi. Yang dia sudah merasa bahwa ya emang begini, aku harus diakui, Tuhan harus mengakui, ini kan cinta dari Allah. Kalau kita harus menjalankan perintah Allah, cinta kan harus kayak gitulah. Itu kita mau mendekati aja udah ditolak gitu. Paham nggak maksud saya? Maksudnya gini nih, maksudnya lu ya lu, gue ya kayak gitu. Kita udah beda nih gitu kan. Ini udah agak susah nih. Jadi yang paling mudah yang nomor 1 dan nomor 2. Ini ada cerita agak flashback sedikit nih Mas. Jadi dulu ada teman kita gitu ya, punya niatan baik sih, ingin mengembalikan yang udah jadi identitas gitu kembali ke lelaki. Bikin reality show. Ditaruh di pangkalan di tempat barak militer gitu ya. Malah seneng itu. Ditaruh di barak militer, diperlakukan disipliner, fisik segala macam yang kayak digojlok di fisik segala macam gitu ya. Nah, itu diambil kamera kan kelihatan aduh capek gitu-gitunya kan tuh jadi bagian dari garamnya tayangan kan gitu kan. Tapi dimarahin di kadang-kadang ya ada juga yang digebuk gitu kalau misalnya nggak disiplin segala macam gitu kan. On cam
tapi ternyata mereka tuh seneng lihat atlet apa abri-abri apa Iya. apa prajurit-prajurit atletis itu. Ketika on cam mereka disiksa. Off camnya ada yang diservis. Iya betul. Jadi aduh kita bener bro. Iya bro. Pas ini yang tadinya galak diservis sama dia. Jadi aduh. Wah ini malah nular loh bro. Gitu Saya tuh kan, dapat tawaran beberapa bang. Misalnya kasihnya kita mau mendirikan pondok pesantren khusus untuk ini orang-orang seperti ini. Wah nggak mungkin lah saya bilang. Kita di pendampingan kita bang itu one on one tapi lewat WhatsApp nggak ketahuan orangnya. Kita nggak saling kenal gitu lah. Di pendampingan kita ya. Nah bayangkan ini dikumpulkan di satu tempat. Ya kan awalnya ya akhi. Nanti ustadznya juga bisa kena saya bilang gitu. Itu jadi nggak boleh. Kayak zombie yang menular ya. Kalau kita mungkin kalau disebut menular mungkin mereka akan sakit hati ya. Kalau di kita nyebutnya menduplikasi. Menduplikasi maksudnya. Jadi nggak bisa karena itu tuh kalau kita nggak waspada bang itu nanti bisa ya terpancing ke arah sana. Apalagi udah sampai ke uang. Saya punya kalau dulu saya nggak berani ya nyebut TNI polisi. Saya punya klien tuh dia istrinya seorang TNI, nggak saya sebutkan markanya apa nih AL atau apa. Dia rela hidup sama waria, padahal punya istri dan anak 2. Kenapa? Sama waria diservis, dibelikan motor, dibelikan macam-macam. Kadang-kadang kalau sama istri malah digalakin gitu kan? Iya, digalakin. Malah pusing hidupnya. Istri itu kalau sudah puas bisa tahan 3 bulan tidak melakukan. Itu perempuan. Karena puasnya luar biasa. Itulah kenapa sampai teriak-teriak ketika perempuan puas. Jadi ketika dia teriak itu nggak bisa ditahan. Jadi kalau perempuan tuh jangan dibikin puas berarti biar daripada 3 bulan keringan gitu kan. Itu nah kalau laki-laki ya akhirnya kan kadang perempuan nggak tahu. Makanya saya kalau bilang ke ibu-ibu, Bu kalau pingin suaminya betah di rumah kurasa tiap 3 hari itu dan bervariasi karena kalau cuma monoton seperti aja pasti bosan. Pasti itu. Akhirnya nanti selingkuhnya bisa ke PSK macam-macam lah, bisa ke lawan jenis sama jenis macam-macam gitu. Jadi ya itu masalah di ini yang namanya fitnah dunia ya, nggak gampang ternyata ya. Iya ini makanya jaga kemaluan kan, betul nggak? Iya ya. Laki-laki jaga kemaluan tuh bukan cuma berzina aja ya, tapi berzina yang sesama jenis ini kan lebih parah lagi maksudnya. Udah berzina ke situ lagi kan gitu. Iya. Salah koridor lagi. Nah guys, ini ada hal yang tentunya juga mungkin teman-teman nggak tahu bahwa salah satu korban dari yang sempat viral kemarin, seorang syekh dari Mesir, ya kan? Ya inisialnya Sam lah ya, gitu. Korbannya juga yang berkonsultasi dengan Masinyo ini. Iya. Gitu. Yang jadi pertanyaan nih, hal seperti ini nih bisa juga ternyata memapar ke sekolah-sekolah yang justru dasarnya religius ya ibaratnya. Itu sepaham kami ya, pengalaman kami itu nggak ada hubungannya sama agama, suku, ras, budaya, nggak ada. Tinggal pendidikan nggak ada. Jadi bisa terkena siapapun. Itu yang pertama yang perlu dipahami. Tapi bisa lagi nih, itu kan satu sekolah itu kan satu komunal ya, satu circle gitu kan. Ada satu aja begitu, itu kan bisa aja terjadi penularan ya. Kalau selalu pada di lingkungan yang sama, misalnya kemarin menduplikasi ibaratnya ya. Kalau misalnya sekolah ada pulang apa segala macam gitu. Kadang-kadang ada juga sekolah yang ada satu yang begitu malah dibully, ada juga yang begitu kan. Tapi ada juga misalnya ketika itu terjadi penormalan, maka akan terjadi penularan kan gitu kan. Itu hal yang biasa, begitu hal yang normal. Itu bisa kejadian itu. Jadi kalau yang dimasukkan Bang Ari itu misalnya pondok pesantren, laki-laki semua, perempuan semua, apakah bisa terjadi seperti itu? Kalau di Indonesia sih dari pengalaman kami itu bukan faktor utama. Karena mereka masih bertemu lawan jenis. Putra-putri kami di pondok pesantren, tapi kita masih kadang nanti sebulan sekali pulang, main ke Matahari. Minta maaf ya, di mall itu ada gambar foto mbak-mbak kadang
hampir nggak pakai baju terus abang putra saya, "Bih, itu" gitu. Jadi masih ketemu lah. Kecuali ditaruh di Cilacap sana yang udah gak ada lagi bertahun-tahun gitu. Nah, itu mungkin. Nah, di kita masih bisa ketemu. Jadi itu bukan faktor pemicu utama, bukan. Jadi laki-laki dan perempuan selama masih di Indonesia sih masih aman ya sepengalaman kami. Nah, cuma karena nggak ada sistem tadi, Bang, nggak ada sistem yang semestinya itu kan gini. Kalau di sekolah kan ada akreditasi, betul nggak? Ya. Tapi nggak ada akreditasi pondok, betul nggak? Nggak ada kan? Iya sih. Misalnya nih, Abang tanya sama saya, Kak Sinyo cari pondok pesantren yang aman, ya dilihat dari apanya? Misalnya nih, CCTV itu coba tanya nih yang menonton semua, yang punya CCTV, siapa yang periksa secara reguler? Saya yakin nggak ada. Betul nggak? Misalnya nih. Kecuali kalau ada kasus. Nah, itu kan mestinya reguler. Saya punya teman, dia kerja di salah satu pondok pesantren. Dia iseng-iseng tuh, Bang, masuk ke pusat CCTV. Nah, dia lihat-lihat. Setiap jam 10 malam ada anak kelas 12 SMA laki-laki kemaluan temannya. Setiap jam 10 malam. Dia bingung, tanya sama saya, Kak Sinyo, ini saya lapor atau tidak? Kalau saya laporkan dia dikeluarkan, kalau saya nggak laporkan kasihan dia. Ya saya kasih arahan tapi dia nggak melaporkan. Coba. Berarti kan CCTV ini cuma jadi pajangan gitu. Nah, akreditasi itu maksud saya, kan saya sudah mengusulkan semestinya ada akreditasi yang orang tua jadi tahu, oh CCTV dilaporkan, perbaikan, terus olahraga rutin, bajunya nggak boleh misalnya nih paha, kan dalam Islam laki-laki dari pusar ke paha. Karena yang tertarik pahanya abang siapa? Yang sesama jenis. Mana ada coba abang terus perempuan, abang aku pengen nggak ada kan? Yang nanti yang DM kita yang mas-mas semua gitu. Iya. Jadi makanya binaragawan cuma pakai cut doang. Sistem kan memang sistemnya nggak ada, termasuk yang kejadian minta maaf SAM tadi gitu. Jadi karena nggak ada warning dari awal, kan tahu predator ya. Kenapa sih sebab predator? Buaya, singa, macan. Kan dia itu akan profiling dulu, screening dulu. Nih mana nih binatang yang paling lemah, betul nggak? Yeah. Misalnya, oh ini anak kijang baru lahir masih lemes, nah itu akan di profiling tuh. Nah, salah satu korban yang datang ke kami itu, yang mau laporan itu, dia anak yatim. Masuk ke situ tuh. Anak yatim kan membutuhkan dana. Mulai dari situ, jadi di profiling. Oh ini orang yang butuh perhatian, butuh apa? Itu di profiling dulu. Jadi nggak semata-mata langsung. Misalnya nih, saya masuk ke sini pondok pesantren terus langsung, oh saya pengen ini. Enggak, pasti dia akan profiling dulu. Screening dulu. Ini yang mana? Nah, itu akan bertahap nanti. Nanti namanya grooming lah. Jadi pendekatan sampai diterkam. Nah, sehingga nanti kejadiannya si anak nggak berani lapor. Mana ada mereka berani lapor? Susah. Karena merasa nggak. Ini ternyata aku suka loh. Maksudnya aku juga mau dibegitukan. Nah, kayak gitu. Kalau yang lapor kebanyakan, misalnya kayak kejadian ya beberapa artis ya yang hanya ditangkap gitu ya. Itu kan karena tergesa-gesa. Akhirnya si ini berani lapor karena dia korban. Nah, kalau yang sampai ke grooming gini, Bang, itu kayak nanti mereka tuh berat mau lapor. Karena aku tuh juga bagian dari itu. Aku mau agak gitu. Karena misalnya nih, Abang, misalnya saya anak yatim, terus ini saya kasih, kan enak kan. Terus kan salah satu Kak Disam ya yang saya baca di berita-berita itu, dia mau ngasih baju kan, terus sini masuk ke sini kan si anaknya merasa nggak nyaman, lo kok ganti baju di sini nggak apa-apa kan kayak gitu. Jadi gimana sih kita dikasih baju terus disuruh ganti di situ kan kayak gimana gitu ya perasaannya. Jadi antara menolak tapi nggak nyaman gitu menolaknya karena dikasih baju gitu. Itu nanti namanya predator, nanti itu urusannya agak panjang tuh. Jadi agak sedikit ada hal-hal yang semi gimana ya, quote on quote tuh imbal balik yang Jadi kalau polanya yang korbannya yang curhat sama sama dia anak baju. Bukan, dia anak yatim. Anak yatim dijanjikan nanti akan kuliah di luar negeri, terus akan dibantu gitu. Nah, setiap ngasih bantuan nanti dia akan
minta maaf ya, mulai di kissing dan sebagainya gitulah. Nah, setiap ngasih bantuan. Iya, jadi akan bukan langsung minta maaf kayak kita mau nyosor gitu, enggak ya. Pasti akan dilihat dulu nih reaksinya seperti apa. Nah, itu namanya grooming. Jadi kita tuh mendekat. Ada prosesnya pelan-pelan. Iya, enggak langsung. Makanya kan kejadiannya dari tahun berapa? Yang kemudian dilapor kayak gitu kan. Jadi enggak yang langsung, kalau yang ketangkap itu kan yang brutal yang sudah enggak sabar. Akhirnya sih. Jadi seolah-olah nih kayak suka sama suka. Iya. Itu tuh yang mengerikan. Akhirnya si korban mau lapor enggak nyaman. Karena dia termasuk seperti dia kayak ya korban tapi aku menikmati itu gitu. Paham enggak? Iya. Seperti itu. Jadi dilecehkan tapi ke bawah. Ya, betul. Itu jadi kayak si klien itu sampai takut. Takut jangan-jangan dia itu juga sudah mulai menyukai si. Nah, itu yang agak repot tuh. Apa istilahnya? Stockholm syndrome. Apa ya? Ya kayak yang iya dia kayak diculik tapi kemudian kayak itu Stockholm syndrome menculik kan ya. Apa ya? Jadi maksudnya dia jadi ikut dalam permainan itu jadi. Iya, betul. Nah, itu yang mengerikan, Bang. Itu yang nanti susah untuk dijerat di hukum. Makanya kan minta maaf sih. Masuknya jadi kayak suka sama suka. Iya, jadi kan akhirnya dia minta maaf ya, berani menantang kan. Mana yang saya lakukan, karena kan yang terjadi kan pemaksaan. Yang bisa dihukum tuh pemaksaan. Misalnya nih Pak saya bisa lapor, saya lagi disuruh buka-buka dipaksa. Nah, kalau yang seperti misalkan nanti benar ya kejadian seperti itu kan dia grooming gitu, pendekatan pelan-pelan yang sehingga akhirnya mau dilihat dari si mana nih. Karena si orang itu tuh kayak ya dia bisa menikmati gitu. Ini mirip dengan salah satu buku yang pernah viral ya, tapi groomingnya laki perempuan. Seorang ya public figure juga gitu, mengeluarkan buku soal ya nggak tahu quote on quote ya, dia bercerita mengenai orang lain tapi soalnya seperti dirinya, yang pernah di grooming oleh seorang pria gitu kan. Jadi prosesnya mungkin dari deket segala macam yang kemudian jadi tapi ini pria wanita. Jadi prosesnya mirip kayak gitu. Tapi versi laki-laki. Makanya kemarin ketemu tuh yang punya pondok pesantren, dia yang punya pondok pesantrennya yang melakukan itu ke santri-santrinya tuh yang kemarin sempat viral tuh. Yang namanya mirip nama sebuah orang jenderal itu. Iya, jadi kan nanti akhirnya yang menuntut itu misalnya ustadznya, bapaknya, si korbannya sendiri dia akan susah gitu untuk speak up. Serba salah gitu ya. Iya, karena dia sebetulnya ada bagian di mana dia dalam tanda kutip tuh kayak ya menikmati gitu. Walaupun dengan perasaan nggak nyaman. Karena misalnya nih udah mau dikasih ini, dikasih itu. Makanya memang hati-hati kan kalau dalam Islam kan melembutkan hati dengan memberi hadiah kan salah satunya melembutkan hati ya. Nah, itu bahaya di situ. Makanya hakim apa kan nggak perlu dikasih hadiah kan. Iya kan. Karena nanti misalnya nih abang hakim terus saya bang ini kasih ini. Kan ketika memutuskan jadi nggak adil. Nah termasuk itu. Jadi memang bahayanya di situ bang. Itu ada ya orang lagi ada yang suka sama anak saya ya. Kita dikasih hadiah juga gitu. Dikasih hadiah. Kalau adanya BMW apa itu kan serem kan? Nggak oke katanya, maksudnya ya masih ya belum oke lah sama kita gitu. Tapi kemudian kita dikasih hadiah gitu, termasuk itu ya jangan-jangan. Oh baik juga nih anak dia gitu. Iya. Ya terus bener juga ya. Apalagi kalau hadiahnya wah maksudnya apa gitu kan? Ini kan mulai goyah kan gitu. Sogokan dong itu. Saya itu lagi disogok ternyata. Anyep burungnya. Oh gitu. Menarik. Iya. Nah, kalau yang sudah bertobat misalnya. Iya. Dia kepengen balik lagi, bisa nggak sih fully 100% normal? Kalau sepengalaman. Ini kan kayak orang pernah ketagihan narkoba. Iya. Cuma kepengen normal lagi. Iya. Kan bahayanya kalau orang narkoba itu ke-trigger sarafnya untuk ketagihannya lagi, kecicipin lagi itu bisa balik lagi. Jadi gini, saya kasih gambaran aja ya. Waktu itu putra saya yang sulung masih umur 2 tahun.
Ya. Di belakang rumah kami itu kan kayak apa sih? Bukan atapnya itu masih kayak seng gitulah. Ya. Jadi kalau dengar suara yang hujan yang gede itu bisa kayak duar gitu. Nah, itu pertama kali putra saya mendengar hujan. Ya. Waktu itu ada saya, putra saya dan neneknya berarti ibu saya di dapur itu. Nah, pas pertama dar itu ibu saya lari, putra saya langsung nangis, memeluk saya. Wah, gitu saya tanya, "Bang, kenapa nangis?" Nah, itu nenek lari. Loh, lari kenapa? Takut sama hujan. Dia ngambil jemuran gitu. Itu kejadiannya 1 menit kan, nggak sampai 1 menit. Itu saya hitung sampai dia benar-benar memegang hujan, berani memegang hujan 3 bulan. Bayangkan tuh kejadian cuma sekitar 1 menit, tapi dia traumanya panjang. Traumanya sampai 3 bulan baru, hujan ya nggak apa-apa kan. Gitu. Nah bayangkan misalnya kita mendefinisikan diri sebagai perempuan umur 1 sampai 10 tahun lah. Sampai 10 tahun. Terus, aku ternyata laki-laki nih misalnya. Ya, bagi 1 menit kali 3 bulan. Paham ya maksud saya? Jadi, kemungkinan mungkin dia perbuatannya, perilakunya bisa berubah, tapi perasaannya, apa yang dia rasakan kemungkinan kecil berubah. Tapi dia bisa mengelola dirinya sendiri bisa. Itu bisa diajari, tapi minta maaf misalnya dia masih tertarik tapi seperti dia ganteng gitu, tapi dia berusaha menahan diri itu bisa. Tapi disitulah pahalanya. Iya, menghilangkan. Karena dia 2 kan melihat perempuan sama laki-laki. Iya benar. Menuduh. Kan dapat 2 pahala. Iya, 2 pahala, guys. Jadi emang ya mungkin ada beberapa teman-teman yang sekarang mungkin aku banyak dosanya nih, mungkin addiction misalnya kayak gitu ya. Iya. Kemudian mencoba untuk bertobat dan bertahan untuk gak ngeliat lagi, itu pahalanya di situ karena beratnya itu kan. Iya, MO. Porn masturbate orgasme. Itu muter-muter di situ. Karena dopamin itu ya. Iya, karena proses menikah semakin mundur. Kalau zaman kita kan dulu 25, 20, di bawahnya dulu mungkin 14, 17. Sekarang rata-rata 30-an. Ya. Nah bayangkan nih tadi mimpi basahnya SD disuruh ngapain tuh Mbak? Selama itu bagaimana cara ngosonginnya? Nah itu harus dikelola. Ada resepnya. Apa tuh? Mau disebutkan nggak apa di sini? Nggak apa-apa. Nah, yang pertama, ini bagi laki-laki maupun perempuan ya, minum obat cacing rutin 6 bulan sekali. Ini saya nggak promosi obat cacing. Apa urusannya obat cacing? Nah, jadi fungsinya pertama untuk menjaga kesehatan. Nah di salah satu bagian obat cacing itu ada yang akan membuat kita tuh kayak kenyang gitu, maksudnya kayak nggak mudah lapar itu. Nah itu salah satu fungsi yang akan kita gunakan. Yang nomor 2, kurangi asupan makan, bukan asupan gizi. Saya ulang, kurangi asupan makan, bukan asupan gizi. Libido kita penuh, kita pengen mengeluarkan, kita lapar, saraf di otak akan memilih lapar dibandingkan dorongan libido. Kalau dalam Islam kan, kalau kamu belum sanggup menikah, puasalah gitu kan. Nah kalau secara biologis, ya ketika kita berlapar-lapar ini, itu otak kita nggak kepikiran untuk itu. Mau berdiri aja susah. Makanya suruh puasa ya. Iya. Nah makanya ke putra kami, dia kelas 6 SD itu udah biasa puasa Daud waktu itu. Sehari puasa, sehari buka. Karena udah hal seperti ini kita ajarkan ketika kamu 10 tahun tuh waktu itu. Nah sekarang dia makanya kadang cuma 2 kali, pagi sama sore. Habis itu ya banyak aktivitas olahraga dan sebagainya. Itu yang kedua. Jadi kurangi asupan makan, bukan asupan gizi ya. Beda. Yang ketiga, banyakin olahraga terutama sebelum tidur, sore atau malam. Biar capek. Kenapa? Bukan. Jadi kantong sperma itu kalau calon anak nggak dipakai, dia akan disimpan kayak semacam di freezer gitu. Nah nanti ada masa kadaluarsanya, dia akan dipecah. Salah satunya menjadi asam amino, protein. Nah ketika kita banyak olahraga, salah satunya mengambil dari kantong sperma. Jadi Allah tuh maha adil. Ketika kita banyak olahraga, sebetulnya dari sperma itu juga dialihkan ke sana. Yang terakhir, banyakin bersosialisasi, jangan sendirian. Nah yang terjadi ke masa sekarang, perutnya kenyang, jarang olahraga, ngadem di kamar. Nah itu. Kenapa nggak terjadi di masa kita dulu? Kita ngejar layang-layang,
Ya. kelaparan, nyuri ubi tetangga lah, apa ceking-ceking gitu. Terus aktivitasnya luar biasa. Fisik ini nguras tenaga kan. Terus sosialnya itu ya belum banyak rangsangan-rangsangan. Akhirnya anak-anak generasi baby boomers, saya dan sebagainya itu masih banyak yang terselamatkan gitu. Nah, yang udah naik ke atas ini nih yang PMO muter-muter itu. Yeah. Jadi ini dikerjakan, insya Allah tidak akan PMO lagi. Ya kita berharap seperti itu. Insya Allah. Ya, maksudnya ibaratnya ini ada satu, ini dari sisi yang mudah ya untuk menghindari itu. Ini sebuah ikhtiar lah ibaratnya ya. Doakan sambil niat aja ya Allah mudah-mudahan kasih dari ikhtiar itu hasil yang maksimal gitu. Saya juga baru tahu dari obat cacing. Besok saya obat cacingin semua nih anak-anak. Kalau di keluarga kami ambil yang mudah itu Januari sama Juli. Nah ini kan mau Juli minumnya. Kan kalau di kemasan 4 bulan sekali. Kami konsultasi ke dokter sebaiknya 6 bulan sekali. Jadi Juli sama Januari ya gitu. Menarik ya. Udah lama nggak minum obat cacing sih gitu. Iya. Jadi misalkan kayak tadi saya dikasih Senin, saya kan makannya cuma sekali Bang, sore seringnya. Oh gitu? Itu pun kan saya jauh dari istri kan. Saya jauh dari istri itu pun kadang masih mimpi basah sebulan sekali. Ini jauh dari istri nih. Nah apalagi anak-anak yang muda gitu kan, yang produksinya masih banyak. Jadi ciri-ciri laki-laki yang sudah biasa PMO itu yang pertama kalau di laki-laki ya pola di kamar mandi berubah. Misalnya nih kan kalau laki-laki kan susah mandi kan. Ya. Padahal kita biur padahal kita nggak ngapa-ngapain tuh. Itu. Terus tiba-tiba ada pola dia berlama-lama. Nah itu ciri yang pertama. Yang kedua mimpi basah harusnya rutin Bang. Misalnya nih mimpi basah kelas 1 SD. Semestinya dia akan rutin. Ada yang sebulan 2 kali, sebulan sekali, 2 bulan sekali. Intinya rutin lah. Nah habis mimpi basah kok nggak pernah mimpi basah, kemungkinan besar COLI. Seperti itu. Saya bingung malah. Saya ada istri tapi mimpi basah jalan terus. Nah itu. Berarti pikiran saya yang produksinya banyak. Maksudnya dia semakin berumur kan semakin berkurang. Mesti semakin berkurang ya. Iya. Apa terlalu banyak imajinasi? Saya nggak tahu ya. Mungkin proteinnya. Ya protein banyak memang. Iya. Protein banyak. Tapi kan sambil olahraga. Iya. Cuma masalahnya kalau lagi saya tuh suka kadang tahu kalau saya lagi mimpi. Saya tuh tahu kalau ini lagi mimpi. Iya. Jadi kadang-kadang ada pikiran berarti halal gitu loh. Nah bagi yang punya anak laki-laki hati-hati mimpi itu. Mimpi basah itu kan kadang ada mimpi kadang tidak. Nah kita jangan senang dulu kalau pas mimpi basah ditanya tuh ada sosoknya nggak Bang? Nggak ada. Oh ya udah. Ada sosoknya nggak? Ada. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Hati-hati itu. Apanya laki-laki? Sosoknya. Kan kalau yang heteroseksual kalau ada mimpi basah biasanya sosok yang muncul itu kebanyakan perempuan yang tertarik pada perempuan. Sesekali dengan laki-laki is okay. Tapi kalau yang homoseksual, yang biseksual kebanyakan laki-laki yang muncul. Sampai mimpi basahnya ngikut. Iya. Makanya hati-hati kalau putra kita mimpi basah ditanya. Ini harus lebih detail nih ke anak-anak ya. Memang berarti peran sebagai bapak itu detail itu. Kadang-kadang kita ngerasa ntar anaknya malu lah diajak ngobrol kayak gitu. Tapi kan enggak. Memang belak-belakan aja guys. Iya. Harus daripada tersesat lewat internet. Nah, dia nyari tempat lain gitu ya. Mending bapaknya jelasin. Bener juga sih. Ya udah gak usah malu-malu lagi. Sekarang belak-belakan aja. Nggak cowok nggak cewek ngobrol aja gitu. Iya. Saya juga ada yang unik nih guys. Intermezzo dikitnya. Saya waktu lagi umroh gitu ya. Dari ketika umroh tuh dengan salah satu koreografer lah gitu. Maksudnya ya cukup dikenal gitu ya. Iya. Kemudian pas kita ngobrol gitu kan. Ya, pokoknya kita khusus bahwa dia memang sudah bertobat untuk ngelakuin itu kan gitu kan. Iya. Terus dia bilang gini, Bo di sini emang tempatnya cobaan ya kata gitu kan. Cobaan gimana maksudnya? Memang aku nggak bisa ngelihat ke sembarang tempat gitu. Apalagi contoh nih, buat lagi enak-enak sholat kita lagi kusuk-kusuknya. Masa ada orang Turki, ada orang bule, itu tahiyat, telunjuknya nempelnya di paha aku kan. Astagfirullah. Jadi masa orang sholat tahiyatnya di paha orang, mungkin nggak gitu kan ibaratnya? Maksudnya mungkin halusinasi dia atau gimana kan gitu kan?
Tapi yang begitu ketemu juga di sana, ketemu juga gitu ya. Iya, memang itu godaan berat mereka sih Bang. Awalnya saya juga nggak paham sih. Misalnya kayak kasihnya saya itu kalau sholat Jumat milih-milih, maksudnya gimana? Saya kok deket sama orang yang ganteng, yang pakai sarung, saya mending menghindar. Loh kenapa? Kadang mereka tuh kalau pas sujud menganga kan, kelihatan pahanya. Oh, jadi yang kita nggak terpikirkan, ya terpikir imajinasi dia. Aduh. Iya, dipikirkan gitu. Jadi ketika melihat, misalkan kalau kita ya yang heteroseksual, ketika melihat leku-leku, minta maaf tubuh perempuan kan, nah kalau mereka yang si laki-laki, jadi memang pakai baju pun harus hati-hati kita itu. Jadi orang anak-anak nge-gym yang badannya keker mepet itu disukai. Iya. Oh, pantesan banyak di tempat gym itu. Iya, banyak yang my ngetem di sana. Ya. Jadi kalau lemu-lemu gitu malah kayaknya udah heteroseksual nih kayaknya nih. Anu sih Bang, kalau itu juga setiap orang beda-beda sih. Ada yang cabi, suka yang cabi, yang kurus, yang lebih muda. Jadi macam-macam. Cuma salah satu ya itu om-om yang badannya kekar. Oh, jadi ya sama seperti laki suka sama perempuan ya. Sama, perbedaan orientasi. Iya, betul. Nah, ini kan sebelum kita ke ujung nih, ada MUI menyarankan untuk ada tindakan hukum untuk pelaku LGBT. Tapi kemudian dapat penolakan, ini hak asasi manusia. Bagaimana pandangan? Sebetulnya itu udah kita lakukan ya sebelum kan dulu kita termasuk yang ke MK itu loh Bang, yang dulu kita ditolak. Karena kita itu masih menggunakan hukum pidana Belanda yang saat ini yang masih berlaku itu. Jadi misalnya nih anak kita zina, suka sama suka itu nggak kena hukum pidana. Kalau di laki-laki itu hanya terjadi di laki-laki dewasa ke anak-anak. Tapi kalau suka sama suka, laki-laki dewasa itu nggak dikenai pidana. Dan itu susah. Itu mestinya dari DPR dan sebagainya gitu ya. Jadi memang sebetulnya dari pemerintahan sih, dari DPR yang mulai. Kalau dari MUI dan sebagainya, wah itu sudah kita berpuluh-puluh tahun tuh. MK kan kita dulu 2015 ya kalau nggak salah ya. 2015-16 itu kalah kan kita. Karena dari 5 yang 3 menolak kalau nggak salah ya itu. Jadi ya tapi kita kan kalau saya pribadi sih kita ngikutin sistem aja sih. Maksudnya kita tinggal di mana di Indonesia, ya udah kita pakai Pancasila. Kita nggak bisa main hakim sendiri ya, sesuai dengan sistem aja. Karena kalau kita nanti main hakim sendiri juga keliru gitu. Dalam Islam juga nggak boleh kan. Dan memang nggak semudah itu Bang. Kalau dalam Islam kan itu melihat kalau misalkan dianalogikan seperti laki-laki dan perempuan itu berarti penis masuk ke dubur atau anus, nyelup gitu. Betul-betul tercelup. Ada 4 orang saksi yang bertakwa. Nah susahnya zaman misalnya nih 40 laki-laki ngesek di gym bareng-bareng ya nggak bisa disaksi. Kan mereka nggak bertakwa. Dan pelaku juga gitu. Pelaku juga. Terus misalnya nih digrebek ya udah pakai baju, susah. Terus CCTV nggak bisa jadi Bang kalau di Islam. Itu seperti pantulan air kan, nggak boleh kan. Dia harus betul-betul menyaksikan. Iya. Jadi memang ya kalau adil sih sebenarnya. Ya selama tidak memprovokasi dan sebagainya ya itu urusan mereka. Tapi kalau sudah memprovokasi sih ya mestinya tahu diri lah. Kita ini kan Pancasila ya. Selama masih ada Pancasila kan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab itu kan sesuatu ditempatkan pada tempatnya kan. Betul enggak? Penis mestinya ke vagina, betul kan? Itu kan beradab. Nah, kalau misalnya Bang, aku pengen sama jenis, kalau saya jawabannya mudah, ya jangan di Indonesia. Cari di luar. Nah, yang jadi masalah kan dia nyebarin tuh. Cari follower dari Indonesia. Nah, itu tuh yang jadi masalah. Paling ya kalau saya sih ngikut sistem aja. Apa yang dikerjakan pemerintah, yang diperintahkan seperti itu ya monggo sih. Kita ngikut aja karena kita nggak punya power gitu. Jadi kalau kita bilang memang ya mau rusak kan urusan masing-masing ya ibaratnya. Tapi masalahnya kan kalau laki sama perempuan ya bebas begitu aja, sedangkan yang identitas ketiga ini nyebarin, minta pengakuan segala macam gitu kan. Ngajak orang ikut gitu kan. Akhirnya banyak yang awalnya mungkin minta maaf ya SD, SMP, SMA awalnya nggak tertarik, maksudnya masih ini nggak boleh nih. Akhirnya jadi tercetus ide, oh iya aku pengen kuliah. Siapa tahu ya gitu. Iya, pengen kuliah ke luar negeri itu banyak. Jadi kayak semacam apa namanya
yang lagi nyari jati diri, siapa tahu jati diri aku di situ kan, ada juga begitu. Betul. Tapi di Blessing in Disguise juga bahwa ada satu hikmah yang mengatakan salah satu yang membuat pertumbuhan Islam cepat itu adalah salah satunya gara LGBT katanya. Karena LGBT tidak diterima di negara-negara Islam. Jelas aturannya itu jelas. Sedangkan perkembangbiakan di negara Islam itu kan keturunan ini sesuatu yang sangat dibutuhkan kan. Keturunan dengan kualitas yang baik gitu. Kadang-kadang mungkin ada yang poligami, anaknya banyak gitu segala macam. Pertumbuhannya jalan terus. Sedangkan di sisi lain yang bukan berdasarkan Islam itu membolehkan menormalisasi hal ini, membuat populasi mereka berhenti. Banyak negara populasinya minus, yang kemudian mencari penduduk. Ya kebanyakan yang mengisi adalah orang-orang itu orang Jepang Muslim. Termasuk. Jepang salah satunya. Pionirnya Jepang kan. Ingat Sailor Moon nggak? Ya. Sailor Moon kan termasuk LGBT pertama yang masuk ke Indonesia. Iya tuh. Yang kuning sama yang hijau itu kan pasangan sesama jenis itu. Satu sama apa itu? Yang hijau panjang sama yang kuning itu kan perempuan dengan perempuan. Dulu saya pikirnya itu laki-laki, ternyata perempuan. Oh, nggak ngeh gitu tuh. Jadi Jepang tuh termasuk yang pionir tuh masalah kayak gitu. Oh, yang sampai mereka melegalkan di negaranya agar mereka mau berkembang biak. Ternyata udah terlalu bablas. Jadi udah nggak tertarik. Yang ada fetis aja gitu kan, ibaratnya cuma imajinasi segala macam. Karena punya anak bagi mereka beban. Dan di sisi lain ketika datang orang-orang Indonesia yang bekerja sebagai caretaker gitu kan. Mereka menservis orang-orang tua dan mengatakan bahwa kenapa mau merawat orang tua, karena dianjurkan dalam agama kami, apalagi orang tua kami sendiri, birrul walidain. Ajari saya Islam. Jadi itulah pertumbuhannya berawal dari situ. Nah teman-teman semua, kalau kita lihat ya, ini panjang banget obrolan kita ini. Ujung-ujungnya adalah bahwa ini sebuah masalah yang ya bagi kami ya itu ini bagian dari masalah sosial sih ya gitu ya. Untuk yang menjalankan ya mudah-mudahan mencari tahu mana yang benar begitu. Saat ini salah satu yang membuat penetrasinya makin cepat adalah dengan sosial media, benar nggak? Betul. Bagaimana akses yang dulu anak tanyakan kepada orang tua untuk konfirmasi, sekarang bisa mereka dapatkan akses langsung secara sosial media unfiltered. Nah, yang begini-begini yang generasi sekarang atau anak-anak kita yang sedang hadapi. Ada penelitian mengatakan bahwa generasi saat ini adalah awalnya generasi yang IQ-nya lebih rendah daripada IQ pendahulunya. Nah, sebagai penutup apa nih saran buat orang tua dalam mungkin menjaga anaknya nggak mudah terpapar konten begitu? Pesan saya cuma satu sih, jadilah orang tua yang lekat ke anak, bukan dekat ya. Kalau dekat itu belum tentu lekat. Kalau lekat pasti dekat. Contohnya nih, kalau kita makan mie ayam terus udah makan sendiri-sendiri, paling ya diobrolin juga gimana pelajaranmu, ya itu kan boring. Itu namanya cuma dekat. Kalau lekat tuh misalnya, saya udah lama nggak nonton bola bang. Saya tahu putra sulung saya suka sama Arsenal. Saya pelajari itu coachnya siapa, supaya ada bahan pembicaraan. Ketika ketemu misalnya kita, bang kemarin G-Cross habis ngelakukan iya bi ya. Maksudnya itu namanya lekat tuh. Kita memahami dunia mereka sehingga kita cinta itu tersampaikan. Itu ya. Jadi itu namanya lekat. Kita nggak mengajarkan, contohlah Rasulullah, contohlah Abu Bakar. Mereka nggak menemui. Kejauhan. Yang ditemui ya kita. Kita harus seperti Rasulullah, kita harus seperti Abu Bakar, seperti Umar. Nah kadang kita nggak memberi contoh yang baik. Misalnya nih, lampu merah berhenti ya, siap. Tapi pas mau lampu merah kita terabas. Bang, katanya kemarin suruh berhenti, nggak apa-apa sekali. Karena bukan contohnya Rasulullah kan. Iya. Itu yang kita. Jadi kita kalau pengen jadi orang, ketika kita jadi orang baik ya, insya Allah sih anak-anak akan ngikutin kita. Gitu. Dia melihat contoh ya, bukan? Iya. Contohnya misalnya ya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu kan anaknya memilih, minta maaf ya, tidak mengikuti agamanya Nabi Nuh. Ya. Satu di antara 4 ya. Pas mau tenggelam, ucapannya apa coba? Ya bunaya, anakku tersayang, naiklah dulu, disuruh naik dulu tuh. Bukan disuruh masuk Islam dulu. Yang penting terselamatkan dulu gitu.
Jadi selama masih ada nyawa itu sangat berharga. Oh. Jadi kita lekatlah kepada putra. Pokoknya kalau sampai putra-putri kita mempunyai rahasia, wah itu bahaya. Tapi kalau apa-apa terbuka, mending terbuka apapun itu. Ya. Misalnya Seburuk nih, apapun. seburuk apapun, Pak, aku nggak sengaja nonton. Wah, gimana caranya kamu kok bisa nonton? Nah, telusuri kan, diarahkan ini pengaruhnya seperti ini, itu dia akan tahu. Itu namanya imunitas. Jadi anak terperosok, diangkat, diarahkan yang baik, terus seperti itu akan muncul imunitasnya. Tapi kalau belum apa-apa udah dipotong, wassalam. Jadi lekatlah ke putra-putri kita. Itu sih, Bang. Ya, itu PR kita juga ya, teman-teman semua. Bagaimana cara kita melekatkan kita kepada anak kita? Ternyata bukan hal yang mudah juga, karena orang tuanya pasti juga punya. Orang tua aja sekarang juga udah punya setan gepeng sendiri kan gitu kan. Putra saya bilang gini, ini Abi dan Umiku generasi menunduk katanya. Iya. Kita malu iya Iya benar. Nah, itu ya kita harus mengakui bahwa oh ya minta maaf ya kita juga gitu. Di rumah kami melanggar juga dihukum, Bang. Pernah saya jam 9 malam kan peraturannya udah tutup off tidur. Saya dopiku udah tidur tuh. Saya bangun jam 10 buka melayani klien bukan main game. Anak sulung saya bangun mau ke toilet. Dia lihat loh, kan peraturannya matiin. Saya minta maaf. Paginya saya dihukum sama satu keluarga tidak boleh pegang elektronika dalam bentuk apapun 1 hari. Karena melanggar. Sanggup nggak seperti itu? Nah itu tuh. Itu namanya contoh sehingga dia mengakui oh ya memang orang tuaku tuh bukan orang yang sempurna, tapi dia juga sama dengan kita. Nah, ketika cinta itu lekat, dia akan selalu ikut kita karena kita the best di hidupnya dia. Oh, konsekuen ya, menjalankan ya. Wah, ini harus dijalankan teman-teman semua. Jangan sampai ya mungkin kalau perlu main sama anak ya. Saya kadang main pedal bareng sama anak. Main game sama anak. Itu nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Kalaupun kita nggak tahu, minimal menemani. Misalnya nih dia main. Tapi masalahnya anak tuh gak ada capeknya itu loh. Enggak, misalnya dia main game ya. Kita duduk di sini ngopi teh sambil ngapain. Tapi ada teman gitu. Karena pernah kan waktu itu dia kan di rumah kita konsol ada semua ya, PS3 bla 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 gitu. Aku pengen main di rentalan. Ayo, Abi temanin. Terus dia pertama kali mendengar anjay, anjing terus dia, itu apa? Itu maksudnya anjing. Nah, di situ tuh pentingnya kita hadir, konfirmasi. Nah gitu. Jadi nggak apa-apa. Kadang kalau putri saya pas main sama teman-teman perempuannya kan di mall kita khawatir ya. Saya minta abangnya, Bang, ini tak kasih uang, awasin adikmu. Jadi dipantau gitu, dilihat gitu. Jadi nggak apa-apa. Tapi si putri saya merasa diawasi terjaga. Si abangnya ya senang ngawasin adiknya. Nah seperti itu. Sama itu persis. Iya. Bapak abangnya senang soalnya dapat duit. Iya. Gitu. Soalnya dapat duit. Itu dia. Agak sedikit pemalakan sih gitu ya. Tapi di antara sahabat Nabi yang dipraktekkan kepada ayahnya gitu kebanyakan adalah cuma Usmannya aja yang dia pakai. Minta duit gitu ya. Waduh. Terima kasih nih. Iya, sama-sama Bang Ari. Pastinya Masya Allah luar biasa ini bukan hanya membahas itu tapi juga beberapa solusi aplikatif yang mungkin secara nggak langsung bisa kita terapkan di rumah ya. Mungkin ini bukan hanya sesi ini aja, kita akan ngobrol lagi sama Mas Inyo di masa yang mendatang tentunya juga karena menarik ya. Kita pernah membahas penyakit-penyakit apa saja yang timbul dari LGBT itu ngeri-ngeri banget. Jadi sebelum sampai ke part itu, teman-teman bisa lihat di episode-episode sebelumnya. Ini awal pintunya. Jadi semoga dengan menonton tayangan ini yang dalam proses atau lagi didekati atau juga lagi mencari identitas itu kemudian mengurungkan niat gitu. Terima kasih Mas Inyo untuk meraih Mas Inyo kemana, IG-nya atau apa gitu? Peduli Sahabat gitu aja. Peduli Sahabat. Iya. Di IG atau di IG, di Instagram ada, di Facebook ada. Jangan jadul nih kita nih. Oh iya, masih Facebook ya. Ya kan karena yang diajak bicara orang tua muda ya. Ya teman-teman, jika ada menarik atau juga penting, monggo sebarkan link ini ke circle teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.